Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mal ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala pada malam hari yang berbahagia ini, dengan mengharapkan rahmat dari Allah Taala dan harap taufik darinya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana kita masih dalam pembahasan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummah min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan hijrah adalah fardhah, sesuatu yang diwajibkan atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam, dan dia akan tetap ada sampai hari kiamat. Di sini kita masih akan bahas tentang bagaimana hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan hijrah sebagaimana apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Hijrah ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah hijrah bil amkan, yaitu hijrah yang berkaitan dengan tempat, yang mana seorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini disebut juga hijrah. Yang kedua adalah hijrah yang berkaitan dengan ahwal, dengan keadaan, yaitu seorang yang dia berpindah, meninggalkan sesuatu yang buruk, berpindah kepada sesuatu yang lebih baik, meninggalkan suatu jenis kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Taala, dan dia niatkan kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga yang dibawakan pada pertemuan yang sebelumnya adalah hijrah, yaitu meninggalkan teman-teman yang buruk kepada teman-teman yang baik, yang mengingatkan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan hukum dari hijrah. Di sini muallif rahimahullah mengatakan wal hijratu fardhatun. Hijrah itu hukumnya adalah wajib bagi umat ini. Muallif mengatakan hijrah ini hukumnya wajib. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, kapan hijrah ini menjadi wajib? Para ulama menjelaskan hijrah ini menjadi wajib apabila terpenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah ketika seseorang yang dia tinggal di suatu daerah, di suatu negara, yang di daerah tersebut, di negara tersebut
dia tidak dapat menampakkan syiar Islam. Di negara tersebut dia tidak diperbolehkan untuk sholat, tidak diperbolehkan untuk menutup aurat, tidak diperbolehkan azan, tidak boleh menampakkan ciri-ciri keislamannya, tidak boleh menampakkan syiar-syiar agamanya, agama Islam. Kalau seandainya ada orang yang kedapatan sholat, maka akan ditangkap di penjara. Kalau seandainya ada yang azan, akan ditangkap. Bangun masjid tidak diperbolehkan. Bahkan mungkin kalau ketahuan dia beragama Islam di daerah tersebut, di negara tersebut, dia akan dibunuh. Maka pada saat ini wajib bagi dia untuk hijrah. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah istita'ah, yaitu dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan hijrah ini. Dia dapati di daerahnya, di kotanya, di negaranya, dia sulit menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk sholat, sulit untuk memakai jilbab, sulit untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Pada saat itu dia ingin hijrah, akan tetapi ternyata yang namanya hijrah itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Dia harus memiliki bekal, karena dia akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tentu perjalanan untuk berpindah dari suatu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lainnya, di perjalanan ini dia akan menjumpai banyak sekali masyaqqah. Adanya rintangan-rintangan di jalan. Mungkin dari sisi keuangan yang tidak mencukupi, atau dari sisi fisik yang lemah, mungkin dia sudah tua, atau mungkin dari sisi ilmu, dia termasuk orang yang mudah untuk ditipu orang, jahil, yang pada kesimpulannya dia masuk dalam kategori orang yang tidak mampu. Maka pada waktu itu dia tidak wajib baginya untuk hijrah. Maka seorang yang dikatakan wajib kata para ulama dia untuk hijrah ini adalah apabila terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia tidak bisa menjalankan syiar Islam di daerah tersebut. Yang kedua, adanya istita'ah, adanya kemampuan, adanya kekuatan. Maka apabila ada orang di sana yang dia terpenuhi dua syarat ini, dia di daerah tersebut, di kota tersebut, negara tersebut, mau beribadah sulit, luar biasa ditentang. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan, maka pada waktu itu dia wajib untuk hijrah. Yang mana apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak hijrah pada saat tersebut, pada saat terpenuhi dua syarat ini, maka dia akan meninggal dalam keadaan berdosa. Yaitu masuk dalam kategori menzolimi dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surah An-Nisa ayat 97. Allah taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, yang mereka zalimi anfusihim, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Qalu, dikatakan kepada mereka, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kenapa Anda pergi hijrah? Qalu kunna mustad'afin, kami dalam keadaan lemah. Mereka katakan kami dalam keadaan lemah. Kunna mustad'afina fil ard. Kemudian malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah.
Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Fatuhajiru, maka hijrahlah kalian. Fatuhajiru fiha, hijrahlah kalian di dalam bumi Allah Ta'ala yang luas ini. Faulaika ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka orang yang mereka masuk dalam kategori yang pertama ini, yang mereka terganggu, merasa sulit untuk menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala di daerahnya, di negaranya. Kemudian yang kedua, mereka memiliki kemampuan untuk berpindah tempat, tapi mereka tidak melakukannya, maka mereka jika mati dalam keadaan demikian, ya mereka mati dalam keadaan berdosa dan menzolimi diri mereka sendiri. Namun apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka al-hijratu fil amkan, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya ini dipalingkan hukumnya yang awalnya wajib menjadi mustahab, menjadi sunnah. Contoh misalnya dia tinggal di negeri kafir, negeri yang penuh kesyirikan, tapi dia masih bisa menampakkan syiar agamanya. Di sana masih ada dibangun masjid. Kaum muslimin masih diperbolehkan untuk sholat. Walau ini negeri kafir, masih diperbolehkan untuk sholat. Bahkan diperbolehkan untuk azan, walaupun tidak memakai pengeras suara. Maka meskipun dia mampu untuk hijrah, pada saat itu tidak wajib baginya hijrah. Kenapa? Karena salah satu syarat telah gugur. Dia mampu, namun syarat kedua, syarat pertama, dia tidak diganggu untuk menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tidak wajib baginya hijrah, akan tetapi hukumnya menjadi mustahab. Atau keadaan yang kedua, dia tinggal di negeri kufar dan dia sulit untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, mau sholat susah, mau pakai jilbab susah. Tapi dia dalam keadaan tidak memiliki kemampuan. Lemah jasadnya, lemah ekonominya, tubuh sakit-sakitan, baru jalan aja sudah sakit, sudah sulit, stroke misalnya. Mau jalan sendiri aja susah, bagaimana mau hijrah? Maka ini pun hijrahnya berubah, yang awalnya wajib menjadi mustahab. Mu'allif mengatakan rahimahullah, wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah hukumnya wajib dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan telah kita bahas di sini bahwasanya yang diinginkan oleh mu'allif adalah al-hijratu bil amkan. Hijrah yang berkaitan dengan tempat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, meninggalkan suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah, hijrah yang wajib itu adalah dari negeri syirik ke negeri Islam. Apa yang maksud dengan negeri syirik? Negeri syirik atau baladu syirki adalah suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin. Meskipun di sana terdapat kaum muslimin, akan tetapi jumlah kaum musliminnya sedikit. Ini dinamakan dengan baladu syirki atau baladul kufri, negeri syirik atau negeri kufur. Walaupun pemimpinnya muslim, namun apabila mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, tetap dia disebut dengan baladul syirki atau baladul kufri. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, suatu negeri dikatakan negeri itu negeri Islam
jika memenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, di negeri tersebut berlaku hukum Islam. Yang kedua, keamanan umat Islam terjamin di sana. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin tidak tunduk pada kekuasaan orang-orang kufar. Adapun yang dimaksud dengan negeri kufur adalah negeri yang memenuhi 3 persyaratan. Disebut di negeri kufur. Yang pertama, hukum Islam tidak berlaku di negeri tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin tidak aman menjalankan agamanya di negeri tersebut. Dan yang ketiga adalah mayoritas penduduknya adalah orang-orang kufar atau orang-orang yang menyekutukan Allah Taala. Ini yang disebut dengan baladul syirki atau baladul kufri yang kita diperintahkan hijrah darinya. Berkata Al-Kasani, Abu Yusuf dan Muhammad, murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, innaha tasiru darul kufri bi zuhri ahkamil kufri fiha. Fa idza zahara ahkamul kufri fi darin faqad sarat darul kufrin. Suatu negeri disebut dengan negeri kufur adalah jika hukum yang tampak dan berlaku di sana adalah hukum-hukum kufur. Dan apabila hukum kufur telah tampak di suatu negeri, faqad sarat darul kufri, maka negeri itu adalah negeri kufur. Walaupun tadi kita katakan pemimpinnya adalah pemimpin yang muslim, tapi kalau seandainya mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Taala, kata para ulama, ini tetap disebut dengan negeri kufur. Contohnya adalah Habasyah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja Muslim, Raja Najasyi, yang beliau masuk ke dalam agama Islam. Namun meskipun pemimpinnya adalah seorang Muslim, mayoritas penduduk Habasyah tidak memeluk agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Taala. Oleh sebab itu, Habasyah tetap dikenal dengan negara baladul kufri, negara kufur pada waktu itu, walaupun pemimpinnya adalah seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Syariat hijrah yang ada dalam agama Islam ini bukanlah syariat yang dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saja. Jadi yang wajib untuk hijrah tadi ini bukan hanya Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Akan tetapi ini diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin apabila tadi terpenuhi 2 syarat yang telah kita sebutkan. Apabila terpenuhi 2 syarat hijrah ini, maka wajib bagi mereka untuk hijrah. Namun apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah mustahab. Selanjutnya muallif rahimahullah membawakan firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 97 hingga 99. Qala muallifu rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu
ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menugaskan malaikatnya untuk mencabut nyawa manusia. Orang-orang yang Allah Ta'ala wafatkan dia melalui malaikatnya. Dan malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencabut nyawa seseorang adalah malaikat maut. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran Surah Sajadah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, mematikan engkau. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Maka malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seseorang, ia adalah malakul maut, malaikat maut. Adapun malaikat Israel yang populer, yang sering kita dengar sebagai malaikat pencabut nyawa, ini adalah, kata para ulama, berasal dari riwayat Israiliyat dan dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama hadis, sebagaimana yang disampaikan oleh para imam mufassirin seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut, yang mana ruh orang-orang yang beriman maka akan dicabut oleh malakul maut ini dengan lembut. Adapun ruh orang-orang kufar maka akan dicabut oleh malakul maut dengan keras dan dengan siksaan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Kalau seandainya kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat maut mencabut ruh orang-orang kufar tersebut, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, seraya memukul wajah bagian depan dan bagian belakang mereka sambil dipukul orang-orang kufar itu waktu dicabut nyawanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq, dan dikatakan kepadanya, rasakanlah olehmu azab yang membakar ini. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kufar, orang-orang musyrik ini tidak ada ceritanya husnul khatimah. Walaupun zahir yang kita lihat seorang kufar, orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, matinya dalam keadaan tersenyum, maka kita katakan senyumannya adalah senyuman yang palsu. Hakikatnya dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Ta'ala, karena Al-Quranul Karim yang mengabarkannya. Jadi adalah fitnah bagi orang-orang yang jahil, yang bodoh. Makanya Allah Ta'ala katakan, walau taro, kalau seandainya kalian melihat, menunjukkan bahwasanya kalian tidak melihat.
Kalau kalian melihat, hakikatnya orang kufar ini sewaktu dia cabut nyawanya oleh malaikat Allah Taala, dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Taala tersebut. Maka walaupun kita lihat dia senyum, enak ya matinya, tidak ada enaknya. Kenapa? Al-Quran yang mengabarkan. Walaupun tadi zohir yang kita lihat seolah-olah mereka tersenyum. Hal ini sebagaimana yang kita sampaikan terkait dengan fitnah Dajjal. Yang mana Dajjal itu memiliki dua sungai. Satu sungai yang berisikan air yang seolah-olah dingin. Satu sungai yang lainnya berisikan api. Api yang menyala. Namun Nabi SAW perintahkan, apabila kita dapati, maka masuklah ke sungai yang berisikan api tersebut. Kemudian celupkan kepala. Karena sesungguhnya sungai yang secara zahir kita tampak, yang tampak oleh zahir kita, secara zahir kita lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air yang dingin. Ini subhanallah. Siapa yang mengabarkan? Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Taala. Mana yang kita benarkan? Apakah pandangan mata kita ataukah dalil? Ahlussunnah wal Jamaah taqdimun naqli 'alal aqli. Senantiasa mendahulukan dalil daripada akalnya, daripada indranya. Karena yang datang dari Allah Taala pasti benarnya. Sedangkan apa yang kita saksikan dengan indera kita sering dan betapa banyak salahnya. Lihat dari jauh nampak ada air, ternyata mata Morgana. Lemah manusia. Ruh orang-orang yang beriman dicabut dengan lembut oleh malaikat maut. Adapun orang-orang kufar maka dicabut dengan keras sambil dipukul bagian depan belakangnya. Setelah ruh tadi dicabut oleh malaikat maut, ruh tersebut akan diserahkan kepada malaikat yang lainnya. Ruh orang-orang yang beriman akan diserahkan kepada malaikat rahmah. Malaikat rahmat akan memberikan atau memasangkan kafan dengan kafan yang berasal dari surga. Kemudian ruh ini akan diberikan wangian dari surga, dibawa ke langit. Kemudian penduduk langit akan bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Ruh siapa yang baik ini yang harum? Kemudian akan disebutkan orang ini dengan nama yang terbaik yang dahulu dia biasa dipanggil di dunia. Oh, ini rohnya Ustadz Fulan. Oh, ini rohnya Buya Fulan. Oh, ini rohnya Abu Fulan. Disebutkan dengan nama panggilan yang terbaik yang dia senangi di dunia. Ini roh seorang muslim. Kemudian akan dituliskan di dalam kitabnya, dituliskan di Iliyin. Kemudian barulah setelah itu ruh ini akan dikembalikan ke jasadnya di kubur. Kemudian baru setelah itu dia akan didatangi oleh dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, menghadapi fitnah kubur. Adapun orang-orang kufar, orang-orang munafik, setelah tadi disiksa, dicabut rohnya dengan keras, kemudian roh itu diserahkan kepada malaikat azab, kemudian dibungkus roh tersebut dengan kain yang berbau busuk. Para malaikat langit enggan membukakan untuk roh yang buruk ini, pintu-pintu langit enggan mereka membukakannya. Kemudian catatan amalannya dituliskan di dalam sijin. Kemudian dilemparkan roh yang buruk ini ke bumi. Kemudian barulah dia akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburnya. Orang yang beriman akan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ditanyakan tentang rohnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Orang-orang yang beriman akan bisa menjawab fitnah kubur ini dengan taufik dari Allah Taala. Sedangkan orang kufar, orang-orang munafik, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Orang-orang yang beriman, di dalam kuburnya mereka akan mendapatkan kenikmatan. Diperlihatkan tempatnya di surga Allah Taala.
diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Adapun orang-orang kafir, maka dia akan disiksa di dalam kuburnya dan diperlihatkan tempat baginya di neraka. Ruh mereka akan berada di dalam barzah hingga hari kiamat. Bagi orang yang beriman inilah penantian yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan bagi orang-orang kufar, ini adalah mulailah pada waktu itu masa penderitaan yang tidak akan ada habisnya. Ini semuanya dibawakan oleh sahabat yang mulia dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Allah taala berfirman, "Innal ladzina yatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum." Mereka yang wafat dalam keadaan tidak hijrah, padahal telah terpenuhi syarat-syarat bagi mereka, maka mereka masuk dalam kategori orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Meninggal dalam keadaan berdosa dan dia memasukkan dan menjadikan dirinya masuk ke dalam azab Allah Taala. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah Taala, mengerjakan larangan Allah Taala, pada hakikatnya orang-orang ini dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Dia tidak jaga lisannya, tidak jaga matanya, tidak jaga tangan dan kakinya dari maksiat kepada Allah. Hakikatnya orang ini dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Zolimi anfusihim, mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dengan dosa tersebut maka imannya akan down, turun keimanannya. Dampak dari turunnya iman akan muncul kegelisahan di dalam dirinya. Kegelisahan demi kegelisahan. Dikarenakan maksiat tersebut, dia akan diazab di dalam kuburnya. Setelah tadi tidak ada kesenangan menjalani kehidupan di dunia, tidak ada kenikmatannya gelisah selama di dunia. Di kubur, diazab. Di akhirat masuk ke dalam neraka. Maka seorang yang bermaksiat, zalimi anfusihim, sungguh dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala katakan, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka orang-orang yang tidak hijrah ini, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang mustad'afin fil ardi. Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Kami dalam keadaan lemah. Orang Islam, kaum muslimin di tempat kami minoritas, sedikit. Jadi kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa memakai jilbab, kami tidak bisa azan. Mereka katakan kunna mustad'afina fil ardh. Kemudian jawaban mereka ini disanggah oleh malaikat Allah Taala. Malaikat Allah mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu kan luas. Kenapa kalian masih di sana? Fatuhajiru fiha, maka hendaklah kalian hijrah. Udah tahu di sana susah sholat, sudah tahu di sana susah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sudah tahu di sana tidak bisa pakai jilbab, sudah tahu di sana banyak kemaksiatan, orang-orang semuanya telanjang, rata-rata telanjang, buka aurat. Kenapa masih menetap di tempat seperti itu? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Pindah. Fatuhajiru fiha, hendaklah kalian hijrah, kalian pindah. Jamaah rahmat Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Di sini muallif ingin menyampaikan waktu beliau membawakan firman Allah Taala ini bahwasanya ketahuilah oleh kalian bahwasanya bumi Allah itu luas. Makanya Allah Taala katakan alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas?
fatuhajiru fiha, maka hendaklah kalian hijrah di bagian bumi Allah Taala, yang mana di tempat tersebut kalian akan leluasa menjalankan ketaatan pada Allah. Yang mana di tempat tersebut kalian bisa sholat, bisa memakai hijab, di sana kalian bisa menuntut ilmu, belajar akidah, mempelajari agama Islam. Ya, hijrah, pindah. Fatuhajiru fiha. Dan ini juga nasihat yang sering disampaikan oleh para ulama kepada kaum muslimin yang mustad'afin, yang sedang dalam keadaan lemah di suatu tempat, maka hendaklah mereka hijrah dari tempat tersebut. Pindahlah ke tempat-tempat yang kalian di sana dapat menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sering dinasihatkan oleh para ulama, termasuk keadaan kaum muslimin yang berada di Palestina. Para ulama Saudi sering mengingatkan untuk hijrah. Kenapa? Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan kaum muslimin yang lemah. Keadaan kaum muslimin yang lemah, yang memang di sana tidak bisa menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjamaah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini butuh perjuangan. Namun dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini kita butuh bimbingan dari para ulama. Ketahuilah bahwasanya Palestina ini tidak lebih baik daripada Mekah. Yang mana kota yang lebih mulia, Palestina atau Mekah? Mekah. Kota Mekah adalah kota suci. Ada dua kota suci, Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsa, masjid yang mulia. Tapi apakah Masjidil Aqsa lebih mulia daripada Masjidil Haram? Kita katakan Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Tapi kita lihat bagaimana dahulu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, pada saat mereka dalam keadaan lemah, mereka hijrah. Diperintahkan Allah Ta'ala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Bukan mereka tidak cinta pada kota Mekah, kota suci. Bukan mereka ingin meninggalkan Baitullah, Ka'bah yang mulia. Tidak. Bahkan waktu Ka'bah ditinggalkan, pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka penuhi Ka'bah dengan berhala-berhala. Gimana lagi? Bukan ingin seperti itu, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau diam di sana habis, mau sholat tidak bisa, bahkan bisa jadi kaum muslimin habis dibantai. Dalam keadaan apa? Mustad'afin. Maka kaum muslimin pun hijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah Allah Ta'ala berikan kekuatan izzah kepada kaum muslimin, ya barulah kaum muslimin membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Ya, maka inilah yang sering dinasihatkan oleh para ulama kibar yang berada di Haramain. Ya, hendaklah kaum muslimin hijrah. Berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang? Berapa banyak lagi darah yang harus ditumpahkan? Berapa banyak lagi kehormatan anak gadis yang akan direnggut? Berapa banyak lagi wanita yang akan menjadi janda? Anak-anak kecil menjadi yatim. Agama Islam ini realistis, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dahulu Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ini sewaktu menghadapi kekuatan besar yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya, apa yang dilakukan? Kabur dari Mesir, lari. Tidak dikatakan, oh ini kan ada ulul azmi minar rusul. Ada Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat loh. Nabi Allah. Tapi apa? Realistis melihat kemampuan Bani Israel untuk melawan pasukan Fir'aun, sanggup enggak? Enggak sanggup, enggak mampu. Lemah pada waktu itu. Hijrah, pindah. Lalu nanti dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka jamaah Allah Taala bukan tidak cinta dengan Palestina, tidak mendukung perjuangan kaum muslimin, tapi lihatlah bagaimana keadaan sekarang. Kadang kaum muslimin lemah, maka di antara strategi yang bisa dijalankan adalah ya kita hijrah terlebih dahulu sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, sambil mengharapkan pertolongan dari Allah Taala memperbaiki akidah umat. Dan apabila Allah Ta'ala berikan kembali izzah, kekuatan bagi kaum muslimin, ya barulah kaum muslimin kembali untuk mengambil alih kota Palestina, mengambil alih kembali Masjidil Aqsa dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini yang sering dinasihatkan oleh para ulama.
Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, malaikat mengatakan bukankah bumi Allah itu luas? Ya, maka hijrahlah kalian. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dan mereka yang tadi tidak mau berhijrah, yang telah memiliki hukum, syaratnya telah terpenuhi dan hukum hijrah bagi mereka itu wajib, ya, maka mereka mati dalam keadaan berdosa, dalam keadaan seperti itu. Fama'wahum jahannam, tempat kembali mereka jahanam, diancam dengan neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Berarti sewaktu ditunjukkan di sini ada ancaman dari Allah Taala dengan jahanam, semakin jelaslah bahwasanya hijrah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dicela, diancam dengan neraka orang yang tidak melakukannya. Ya, dalam ayat ini setidaknya terdapat 4 petunjuk yang menjelaskan tentang wajibnya hijrah. Yang pertama adalah orang yang tidak melakukan hijrah dalam keadaan terpenuhi syarat-syaratnya, disifati orang ini dengan zalimi anfusihim, menzolimi diri mereka sendiri. Ini indikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan malaikat, fima kuntum, kenapa kalian seperti ini? Dan tidaklah muncul pertanyaan seperti ini melainkan wajibnya apa yang diperintahkan tersebut. Ini adalah indikasi yang kedua, indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya ancaman dari Allah Taala dengan jahanam. Allah Taala katakan faulaika ma'wahum jahannam, menunjukkan bahwasanya hijrah itu wajib. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang diberikan kepadanya ancaman bagi orang yang tidak meninggalkannya, melainkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang wajib. Kemudian yang keempat yaitu adanya uzur bagi orang yang tidak menunaikannya, adanya uzur bagi seorang yang tidak sanggup melaksanakannya, yaitu pada waktu Allah Ta'ala mengatakan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Lelaki yang lemah misalnya karena dia sudah tua, dikarenakan tuanya dia tidak sanggup lagi untuk hijrah. Bagaimana hijrah? Jalan sedikit saja pinggang udah sakit, gimana aku hijrah? Kemudian wanita, ya wanita ini lebih dikenal lagi dengan kelemahannya, dan tidak kuat, tidak bisa jauh dari rumahnya. Ada wanita yang memang dari kecil jarang keluar rumah, dijaga betul mereka, anak-anak wanita jarang keluar rumah, tahunya cuma komplek rumahnya aja, nggak tahu di jalan. Kalau cuma tahu komplek rumah, bagaimana mau hijrah? Kemudian wildan, anak-anak, anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, jelas tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Ini yang diberikan pengecualian, dan tidaklah ada sesuatu yang diberikan uzur seperti ini, melainkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang hukumnya wajib, sesuatu yang dihukumi wajib. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang dia tidak bisa beribadah dengan tenang di suatu daerah, di suatu tempat, diusir, dihujat, maka hendaklah mencari tempat yang lain, dikarenakan bumi Allah yang luas. Cari tempat yang di sana dia dapat tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dia dapat khusyuk saat mengerjakan sholat, dapat dengan tenang membaca Al-Quranul Karim, dapat dengan tenang mempelajari agama Allah Taala. Cari yang dia di sana tidak akan diancam sewaktu menjalankan ketaatan kepada Allah Taala.
pergi tinggalkan tempat yang di sana seseorang sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. Tinggalkan tempat tersebut karena Allah Taala. Walaupun tempat itu adalah tempat yang di sana banyak kenangan masa kecil kita. Walaupun di sana banyak keluarga kita misalnya. Di sana ada aset yang kita miliki. Namun kalau di tempat tersebut menjadikan kalian jauh dari Allah Taala, fatuhajiru, maka hendaklah kalian hijrah, tinggalkan karena Allah Taala. Dan bagi seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Taala, ketahuilah bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Sesungguhnya tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Syaratnya apa? Tinggalkan karena Allah. Kenapa dia tinggalkan kota tersebut? Karena banyak maksiat, Ustaz. Susah mendekat kepada Allah, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan wanita tersebut? Dia tinggalkan karena Allah, Ustaz. Kenapa? Karena belum halal bagi anak menghubunginya. Tidak boleh sekarang. Dia tinggalkan karena Allah. Kenapa dia tinggalkan gamenya yang dia suka main game, buang-buang waktu? Dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Habis waktu anak, Ustaz. Kalau waktu main game itu anak gunakan untuk membaca Al-Quran, subhanallah, banyak ayat Al-Quran yang anak baca. Dia tinggalkan tontonannya selama ini yang dia banyak dilalaikan. Karena tontonan tersebut dia tinggalkan. Kenapa? Dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Dia tinggalkan jabatannya karena Allah Ta'ala, bukan karena selainnya, bukan karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau bukan karena wanita yang ingin dia nikahi, ataupun karena tujuan dunia yang lainnya, tapi dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Wallahi, Nabi SAW tidak akan berdusta. Demi Allah, yakinlah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Maka tinggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah. Tinggalkan tempat tersebut karena Allah. Tinggalkan kebiasaan buruk tersebut karena Allah Ta'ala. Jujur karena Allah Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat jamaah dalam Allah Ta'ala. Sewaktu dikatakan Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka ini tidak melazimkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang sejenis dengannya. Tidak melazimkan diganti dengan sesuatu yang sejenis dengan apa yang dia tinggalkan. Contoh misalnya dia tinggalkan kerjaan yang selama ini dia jalani di perusahaan ribawi. Gajinya di sana besar. Gajinya misalnya 10 juta satu bulan, atau 20 juta, atau 50 juta, besar gajinya. Tapi riba haram. Dosa seorang yang memakan harta riba itu paling ringannya bagaikan seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Subhanallah, dosa besar. Dia tahu, dia hijrah, dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Maka yakin Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Namun tidak mesti dan tidak lazim Allah menggantikan dengan sesuatu yang sama dengannya. Tidak harus dia keluar dari perusahaan riba tadi, tempat riba, pindah ke tempat yang lainnya, yang nanti dikasih gaji sama 50 juta juga. Tidak.
Ya, tidak lazim seperti itu. Ataupun dia tinggalkan alat musik yang selama ini dia senang main musik, dia tinggalkan karena Allah Taala. Ataupun dia suka nonton yang diharamkan oleh Allah Taala, dia tinggalkan semuanya karena Allah Taala. Pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Tadi yang lebih baik itu banyak jenisnya. Bisa jadi Allah Ta'ala gantikan dalam bentuk apa? Ketenangan yang ada dalam jiwanya. Allah masukkan sakinah, ketenangan, jiwanya tenang. Walaupun kalau dinilai, dikalkulasikan dari sisi harta, uangnya, tabungannya tidak sebanyak dulu. Tapi Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam jiwanya. Allah jadikan rumah tangganya tentram, tidak banyak masalah. Tenang rumah tangganya, adem rumah tangganya. Bisa jadi Allah Ta'ala berikan kepadanya anak-anak yang soleh dan soleha. Allah gantikan. Pada saat orang-orang kaya, kita lihat bagaimana anak-anak mereka, anak-anak yang durhaka, jauh dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ganti. Dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan ketentraman dalam hatinya. Allah berikan dia nikmat mudah beribadah kepada Allah Taala. Mudah dia bangun malam, kemudian sholat menghadap Allah Taala. Menikmati setiap sholatnya, setiap ayat yang dia baca. Allah masukkan keimanan dalam hatinya. Dia dapat merasakan indahnya iman. Dia dapat merasakan manisnya iman. Allah Ta'ala berikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ketahuilah jemaah rahmat Allah Ta'ala, nikmat manisnya iman, nikmat merasakan kebahagiaan pada waktu beribadah kepada Allah Ta'ala, nikmat pada saat kita bersama dengan keluarga saat melakukan ibadah kepada Allah, itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang selainnya, nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Dan pasti Allah Ta'ala akan gantikan tadi sewaktu kita meninggal sesuatu, karena Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi Allah Ta'ala ganti berupa hal yang seperti ini. Dan pasti Allah ganti, Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Dan apabila Allah Ta'ala tidak ganti di dunia, maka bisa jadi Allah Ta'ala nanti akan menggantinya di akhirat. Bisa jadi Allah Ta'ala akan gantikan dengan penghapusan dosa-dosa kita, subhanallah. Pada saat kita datang menghadap Allah membawa banyak dosa, ternyata Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena sewaktu di dunia kita meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala. Ini gantinya, kata Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita, subhanallah. Pada saat kita merasa kita akan binasa, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Karena apa? Sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah Ta'ala. Ya Allah, apalagi yang lebih indah daripada ganti yang Allah Ta'ala berikan. Atau bisa jadi Allah Ta'ala berikan ganti dengan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Ini subhanallah. Ya, dan jelas ini lebih baik dan lebih utama daripada hanya sekedar balasan di dunia. Innaka lan tada syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah ada seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.